Gedung sate jadi lautan api, mahasiswa bakar ban dan nyalakan flare hingga malam. Pembakaran flare, kembang api, dan spanduk menutup aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 22 Maret 2024. Ketua BEM Kema Unpad 2024, Fawaz Ihza Mahendra, mengatakan pada aksi unjuk rasa ini pihaknya memiliki 12 tuntutan. Namun secara garis besar adalah mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Kita merasakan kenaikan harga bahan pokok, ini mempersulit mereka untuk melanjutkan hidup. Yang tadinya teman-teman dan warga yang bisa berjualan, tapi karena tiba-tiba ada kenaikan harga bahan pokok, mereka jadi kesulitan. Turun, saya tuh naik. Tapi kalau beras naik, gimana itu? Benar nggak? Sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan. Saya pas beras naik, saya main ke sawah, wah petani seru. Begitu saya ke pasar ketemu ibu, Pak gimana ya harga beras Pak? Tapi kalau posisi petani dari petani banyak, saya kemarin musim keringnya panjang, jadi pasti nanamnya mungkin atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi. Berikan dia harga yang bagus. Bulog harus beli itu. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau, agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Adalah pada saat dia harusnya masuk ke katakanlah pasar tradisional dan sebagainya, ada keputusan politik untuk bansos ya, sehingga apa? Sehingga beras yang tadinya prioritasnya untuk katakanlah untuk program misalnya untuk distribusi ke pasar tradisional maupun yang modern ternyata mengalami kekurangan begitu ya. Jadi momentumnya karena di demand bersamaan ya, sementara suplainya tidak diperkirakan ada dadakan untuk kebutuhan beras ya. Kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Ya, Pak. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000, Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak?
malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung berunjuk rasa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok. Mereka mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai hanya bertujuan memberikan pengaruh politik di tengah masyarakat yang tengah membutuhkan kepastian harga kebutuhan pokok. Pembakaran flare, kembang api, dan spanduk menutup aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Aksi yang memanas ini terjadi setelah break berbuka puasa. Kemudian beberapa menit kemudian, para pengunjuk rasa kembali merapat ke pagar Gedung Sate dan melakukan pembakaran flare. Hal ini diikuti dengan pelontaran kembang api dan petasan ke arah gedung samping Gedung Sate, dan pelemparan benda-benda terbakar lainnya ke halaman Gedung Sate. Setelah aksi ini usai, massa kemudian menarik diri dan membubarkan diri pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung berunjuk rasa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok. Mereka mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai hanya bertujuan memberikan pengaruh politik di tengah masyarakat yang tengah membutuhkan kepastian harga kebutuhan pokok. Ketua BEM Kema Unpad 2024, Fawaz Iza Mahendra, mengatakan pada aksi unjuk rasa ini pihaknya memiliki 12 tuntutan. Namun secara garis besar, adalah mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian poin lainnya adalah permasalahan perburukan demokrasi di Indonesia, juga mengenai hiruk-pikuk politik yang ada di istana. Kami memandang bahwa istana ini menjadi pembohong karena mereka selalu menyatakan demi rakyat, mereka menyatakan bahwa mereka merupakan perwakilan rakyat, tapi mereka tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, kata Fawaz di sela aksinya. Hal inilah, katanya, yang membuat stabilitas harga kebutuhan pokok pada saat ini tak kunjung kembali ke harga normal. Ia melihat bahwa tidak hanya mahasiswa yang merasakan dampak naiknya harga bahan pokok, tapi warga sekitar kampus. Kita merasakan kenaikan harga bahan pokok ini mempersulit mereka untuk melanjutkan hidup. Yang tadinya teman-teman dan warga yang bisa berjualan, tapi karena tiba-tiba ada kenaikan harga bahan pokok, mereka kesulitan, katanya. Pemerintah, ujarnya, seakan-akan menyalahkan atau mengkambing hitamkan permasalahan internasional atas masalah ini. Padahal pihaknya memandang seharusnya pemerintah bisa melakukan usaha preventif. Tapi sayangnya bantuan-bantuan itu telah dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan. Kita melihat bahwa di sini pun ternyata bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pemilu itu betul-betul hanya dilakukan untuk politik semata, katanya. Aksi unjuk rasa ini berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat dan mendapat pengamanan dari kepolisian. Aksi ini pun diwarnai pembakaran ban, coret-coret di Jalan Diponegoro, dan pemasangan spanduk berisi tuntutan